أحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqulus shalah, salat itu terasa berat, alal munafikin, bagi orang-orang munafik. Salatul isya, di antaranya salat isya, wa salatul fajri, dan salat fajar atau salat subuh. Walau ya'lamun, kalau seandainya mereka tahu, ma fihima, fadilah yang ada di dua salat tersebut, la tauhuma, maka niscaya mereka akan datang untuk berjamaah di masjid, walau habwan, walaupun mereka merangkak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-ma'na al-ijmali, arti keseluruhan. As-salatu jami'uha thaqilatun, salat itu semuanya berat. Alal munafikin, bagi orang-orang munafik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat, perkara yang besar, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qamu, apabila mereka berdiri untuk melaksanakan salat, yakni orang-orang munafik, ila shalah, dalam satu salat, qamu kusala, mereka akan melaksanakan salat dengan cara bermalas-malasan. Ya, ada yang dipercepat salatnya, ada yang gerakannya tidak disempurnakan. Ya, itu salah satu bermalas-malas dalam sholat. Maka hindari ini, ya. Hindari bermalas-malasan dalam sholat, karena dengan demikian khawatir kita masuk kategori orang munafik. Kita merasa orang yang beriman seutuhnya, tapi kita juga masih ada mungkin sedikit sifat munafik. Maka bertaubatlah, ya. Di antaranya waqad khassasa Rasul, dan sungguh Rasul telah mengkhususkan hataini salataini, dua salat ini, al-isya wal fajr, yakni salat isya dan salat fajar atau salat subuh. Kenapa demikian? Liquwatid da'i, karena ada dorongan ila tarki huduril jamaah, dorongan yang kuat untuk meninggalkan jamaah fihima, di dua salat tersebut. Kenapa? Ammal isya, adapun waktu isya, fa waktu ruju' ilal manazil, adalah waktunya orang-orang pulang ke rumah. Wal ijtima' bil ahl, berkumpul dengan keluarga mereka. Wa talabur rahah, dan waktunya istirahat, ya, min mata'ibi sa'yin nahar, daripada aktivitas pekerjaan di waktu siang. Maka salat isya berjamaah di masjid itu pahalanya lebih besar, karena salah satu kesusahannya demikian, illatnya adalah berat, atau dasar hukumnya adalah berat, ya. Maka kalau kita ingin mencari pahala yang lebih besar di dalam sholat jamaah, tatkala kita melaksanakannya itu berat, kemudian kita tetap melaksanakan dan tetap istiqomah jamaah, maka di situ ada pahala yang besar. Karena illatnya atau kesimpulan hukumnya itu karena sholat isya itu ada satu kesusahan. Ya, jadi bisa dikiaskan, semua sholat 5 waktu yang kita melaksanakannya berat karena ada satu urusan, karena ada satu aktivitas, tapi kita rela meninggalkan,
kemudian mendirikan sholat jamaah di masjid, maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan kemudahan kita yang datang ke masjid. Maka berbahagialah hari ini para petani yang sibuknya dari pagi sampai sore. Kalau dia melaksanakan jamaah, pahalanya lebih besar ketimbang Ang Didi yang duduk baik di warung. Ketimbang kerja kantoran yang diem baik di kantor. Ya, maka semakin kesusahan itu lebih besar yang ia hadapi untuk melaksanakan kewajiban, semakin besar pahalanya. Maka bersyukur Allah, ya. Ada hikmahnya, ya. Jadi bersyukur. Wa ammal fajr, adapun salat fajar atau salat subuh, fa waktu ladzatin naum, waktu lagi enak-enaknya tidur. Benar enggak? Makanya sering tertinggal kita nih, ya. Karena waktu lagi enaknya tidur. Apalagi di malam hari anak enggak bisa tidur, nangis baik. Tiba-tiba mendekati jam 4 tidur, kita pun mata ngantuk, tiduran, ya. Maka pasang alarm. Yang hari ini masih sendiri, masih disibukkan dengan urusan sendiri, sebelum datang disibukkan dengan urusan orang lain, maka harus bisa menguatkan dirinya sendiri untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Kalau lagi sendirinya saja susah untuk mengurus diri sendiri untuk jamaah, logikanya, ya. Apalagi kalau sudah mengurus orang, maka latihannya ketika sendiri ini, latihan imannya. Para pemuda nih, sibuk apapun itu, datang sholat jamaah. Ada di Keroya, jamaah di Keroya di masjid. Ada di Temiang, jamaah di Temiang. Yang penting jangan tinggalin jamaah itu. Ada di Sukaslamet, jamaah di Masjid Jami Sukaslamet. Untuk apa bangun masjid lebar-lebar bagus-bagus, nggak buat sholat jamaah? Untuk berlomba-lomba, Masjid Sukaslamet bagus. Apa ini? Ya. Maka diisi. Kalian generasi muda diisi. Adik-adik kalian ajak supaya sholat jamaah di masjid. Teman-teman kalian ajak supaya sholat jamaah di masjid. Siapapun yang kalian kenal ajak. Mengajak itu gampang apa mudah? Gampang kan? Gampang. Bocah cilik bisa ngajak. Bang, ayo mang masjid sholat jamaah. Subhanallah, pahalanya 2 kali lipat. Manggardos, ayo sholat jamaah masjid. Adik nih lagi bisnis air misalnya. Jadi dakwah itu untuk semua dan siapa saja, bukan hanya ustadz, bukan hanya mubaligh, bukan hanya kiai, bukan hanya masyayikh, bukan hanya maulana, tapi untuk semua yang punya iman, punya kewajiban mengajak. Diajak hari ini yang punya teman, diajak, suruh datang ke masjid, suruh sholat jamaah, suruh berbuat baik. Anil fi'al, karena ada dorongan kuat, ya. Dorongan kuatnya itu untuk meninggalkan sholat jamaah di waktu subuh, diantaranya karena lagi enak-enaknya tidur. Maka hal ini juga thaqulat 'alal munafikin, berat bagi orang-orang munafik. Jadi zaman terdahulu ketika Rasulullah di Madinah, orang munafik itu sholat jamaah hanya 3 saja, yakni sholat maghrib, zuhur, dan asar. Orang munafik di zaman Rasul, sekarang kita berapa sholat jamaahnya? Di zaman Rasul munafiknya saja 3 waktu. Sekarang kita di akhir zaman
Masih sholat saja untuk di akhir zaman. Ya. Kebanyakan nggak sholat coba. Ninggalin sholat itu dosa besar. Dosa besar itu artinya apa? Perlu taubat. Karena kemaksiatan yang paling besar adalah kemaksiatan kepada Sang Maha Pencipta yang menciptakan kalian, yang memberi kalian rizki, makan setiap saat, setiap waktu, kemudian kalian membangkang kepada Sang Pencipta. Itu hakikatnya kemaksiatan yang besar. Maka meninggalkan sholat juga menurut para alim ulama, jumhur ulama sepakat, tidak ada khilaf, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Berapa tahun kalian ninggalin sholat? Padahal kalian sudah balik, sudah mukallaf, sudah akil, sudah dapat membedakan baik dan buruk. Saya 5 tahun gak sholat, qadha 5 tahun. Wah, masa ya begitu berat? Qadhanya seperti apa? Para alim ulama memberikan pilihan. Qadhanya adalah setelah kalian melaksanakan satu kewajiban sholat maghrib, maka setelah ba'diyah diisi lagi dengan maghrib, qadhaan. Sekali aja udah. Setiap hari begitu. Ini ikhtilaf ya. Ini pendapat yang paling selamat seperti itu. Supaya kehati-hatian. Sedangkan ada pendapat lagi, ketika dia bertaubat, taubatun nasuha, tidak akan mengulangi dan tidak akan meninggalkan sholat, maka dosa terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Silakan pilih mana. Kalau kalian merasa kalian belum diampuni kemudian melakukan qadha, baik, kecuali orang yang murtad. Wajib dia mengqadha. Murtad 10 tahun. Hitung sehari 5. Dalam setahun 365. Qadha 10 tahun. Ya. Hati-hati. Salat perkara besar. Kelasnya kita sudah enggak di situ. Kelasnya kita sudah enggak lagi perkara mengerjakan atau tidak. Karena kelasnya kita ini supaya bisa jamaah di masjid atau tidak. Itu kelasnya. Jangan turun kelas. Ya. Jangan turun kelas. Kelasnya kita ini supaya bisa jamaah di masjid atau tidak. Kalau mengerjakan mah otomatis pasti. Tapi untuk kelasnya mungkin orang-orang yang baru hijrah, itu mungkin yang penting mengerjakan dulu. Setelah itu dibimbing supaya istiqomah jamaah di masjid. Ya. Walau alimu, kalau seandainya mereka tahu, madza apa, a'addallahu lahum, segala sesuatu yang Allah siapkan bagi mereka, bagi orang-orang yang mengerjakan sholat jamaah di masjid, khususnya sholat subuh dan isya, minal khairi, ada satu kebaikan, wathawab, dan satu pahala, liman sholahuma, yang mengerjakan sholat keduanya jamaah, secara jamaah fil masjid, di dalam masjid. La atau ilaihima musyri'in, niscaya mereka akan datang untuk melaksanakan dua sholat itu, sholat isya dan sholat subuh, dengan cepat-cepat, zahfan, walaupun mereka nggak bisa jalan alal yadaini, maka mereka akan tetap ke masjid dengan menggunakan tangan merangkak. Saking besarnya fadilah dan pahalanya kalau diperlihatkan. Sayangnya kita nggak lihat sekarang. Ya. Kata Nabi seperti itu, kalau diperlihatkan fadilahnya, keutamaannya, meskipun kalian lagi kering nih ceritanya di rumah, tiba-tiba sehat aja udah. Datang ke masjid sambil merangkak. Ya. Jamaah, awal mula kemajuan Islam itu karena
laki-laki, pemuda jamaah karena jamaah. Ya. Awal mula bercerai-berainya Islam tidak bersatu itu karena tidak jamaah. Maka dengan jamaah itu banyak hikmah. Yang tadinya nggak kenal bisa kenalan ya. Yang tadinya sakit mungkin ketemu dengan dokter di masjid, dikasih obat gratis kan gitu. Ya. Yang tadinya dagang masih ada ya. Ketemu temannya ya. Bisa diborong kan gitu. Jamaah. Ya, jangan sepelekan jamaah. Tidak ada seorang wali pun yang mengerti, yang menjalankan syariat dan walinya adalah wali Allah kecuali beliau jamaah ketika melaksanakan sholat wajib. Tidak ada seorang pun yang dianggap dia menghidupkan sunnah dan memiliki akhlak yang baik kecuali dia jamaah. Kalau kalian pengen lihat hubungan dia dengan Allah seperti apa, maka perhatikan bagaimana dia jamaah. Tapi kita juga nggak boleh suudzon. Ya, kamu nggak pernah jamaah, wah rusak kamu, rusak. Nah, yang nggak boleh begitu juga. Artinya ini fadilah, keutamaan jamaah bisa menjadi satu patokan. Karena jamaah itu berat, benar nggak? Berat. Apalagi yang jamaah itu musuh kita. Musuh kita sholat di satu masjid yang sama. Misal kalian punya clash dengan orang, tiba-tiba ketemu jamaah. Mau datang tuh kayaknya berat. Maka dilawan jamaah karena Allah. Urusan kita jamaah datang karena Allah. Mau ketemu siapa aja, nanti juga Allah perbaiki hubungan kita. Karena ada sebagian masyarakat suka selamat tuh, yang Ang Didi dengar sendiri ke telinganya Ang Didi dan dia mengadu, saya nggak mau datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat kecuali dia itu udah nggak ada di masjid suaranya, karena dia tuh orang munafik. Ada yang seperti itu. Dulu bukan generasi sekarang, dulu. Berarti ini kan ke masjidnya bukan karena Allah. Jangan karena ada kita punya satu masalah dengan orang kemudian menghalangi kita untuk masuk syurga. Kan rugi kan? Rugi. Apa kena? Kelabang. Hah? Ate nih orang apa, Pak? Kelabang, ular, apa mana nyokot. Kelabang duduk. Ya burunya apa mana? Subhanallah. Iya, kok psikopat nih. Yang saya curut di tapi nggak apa-apa kalau psikopatnya kecurut, cecak ya. Maka jamaah, maka sholat karena Allah, jamaah karena Allah. Suatu saat nanti kalian pasti akan menghadapi berbagai masalah dengan si A atau dengan si B yang menghalangi kalian ke masjid, maka tinggalkan itu. Jamaah karena Allah. Jamaah karena Allah. Yang jadi imam siapa saja udah karena Allah. Jangan sampai kalian punya masalah dengan dia kemudian dia jadi imam, nggak mau balik lagi. Jangan, sudah karena Allah. Ya. Jangan menghalangi masalah itu ya untuk kalian masuk ke surga. Kama yazhafus shaghir, sebagaimana bayi merangkak. Kalau kalian tahu fadilah salat jamaah terutama Isya dan subuh, niscaya kalian akan datang ke masjid meskipun dengan cara merangkak karena saking begitu besar nilai pahalanya di sisi Allah. Subhanallah. Ya. Kalau kalian tahu meskipun kalian lagi sibuk di sawah,
kemudian di masjid ada pengumuman siapa saja yang sholat jamaah zuhur di masjid akan mendapatkan mobil Avanza. Kira-kira yang lagi sibuk di sawah bakal ditinggalin nggak? Ya. Hari ini yang ngomong kita masih sibuk gerabak dan lain sebagainya, kira-kira kalau ada pengumuman begitu. Jadi sebenarnya kita ini nggak bisa jamaah, kenapa? Kenapa sebenarnya? Ya kan? Di situ masalahnya, ada pada diri bukan ada pada bukan. Ya. Sebenarnya kita ini nggak bisa melaksanakan perintah Allah bukan karena tapi karena diri kita sendiri. Jadi sibuk itu bukan alasan. Maka contoh kecilnya tadi sudah. Jangankan mobil lah. Dikasih apa ya? Duit lah. 1.000. Tanpa diundi. Satu sholat 1.000. 5 kali sholat 500.000. Jangankan 100.000, yasinan 15.000 hadir wae. Ya. Maka fadilah sholat jamaah di masjid itu lebih besar daripada dunia dan seisi. Diistilahkan oleh Rasulullah, meskipun dia sakit tidak bisa berjalan, dia hanya bisa berjalan dengan tangannya, dia tetap akan merangkak datang ke masjid. Ya. Jadi seperti itu. Maka perkara akhirat itu perkara yang besar. Jadi jangan sepelekan, ya. Wa madza illa litahsilil ajri. Dan tidaklah semua itu kecuali untuk mendapatkan ajr atau pahala al-jazil yang begitu besar, wal fadlil azim, dan keutamaan yang begitu agung, mir rabbil karim, dari Rabb yang maha mulia. Wa hadza kulluhu yad'u, dan semua ini dapat menarik, menjembatani linafahati rabbil alamin, untuk menggapai keriduan Allah. Maka hari ini tanamkan, jangan pernah sedikit pun kita punya niat meninggalkan jamaah kecuali kita dalam keadaan darurat, tidak bisa datang ke masjid, mungkin lagi sakit. Maka secara fikih kalau nggak bisa jalan silakan, nggak apa-apa. Ya. Mungkin masih di perjalanan, kita sebagai penumpang nggak bisa berhentiin supir bis, ya sudah. Tapi nggak boleh punya niatan nggak jamaah, jangan. Ya. Ada pertanyaan tentang jamaah? Wallahu a'lam. Tapi memang dalam syariat Islam ada namanya mu'jizat. Mu'jizat ini diberikan kepada para anbiya. Ada namanya karomah. Karomah ini diberikan kepada para wali. Nanti dalam ilmu tasawuf diperinci lagi sifat-sifat wali dan macam-macam wali. Ada wali majdud. Ya. Apa itu wali majdud? Menurut alim ulama tasawuf, mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga hilang akal dan fikirnya, sehingga ia dihukumi menjadi orang
gila menurut fikih. Tapi gilanya itu karena mencintai zat Allah. Ini namanya wali majdud. Tapi secara hukum fikih dia dihukumi gila. Artinya orang gila berarti nggak wajib melaksanakan kewajiban, diantaranya dan wali majdud ini tidak boleh juga menjadi suri tauladan. Kita niru-nirun dia nggak boleh, karena telah dihukumi secara fikih orang gila. Ya, awas, yang salah kaprah itu akhir zaman seperti itu. Ada wali majdud, kita salah menyikapi. Ya, wali majdud itu biarkan, dia itu sedang menikmati cinta dia dengan Allah dengan caranya dia. Kita nggak boleh ngikutin dia karena kita masih diberikan akal pikiran yang sehat, mukallaf. Ya, ada wali seperti itu. Ada lagi wali yang mahabbah, yang di dalam hatinya itu dia hanya mempunyai rasa cinta kasih. Maka dia akan senyum-senyum terus. Ketika dapat ketika dapat musibah, dia senyum. Tapi senyumnya tuh nggak bohong, bukan senyum di lisan, tapi semuanya, hati juga. Ya, pokoknya dia dapat apa aja senyum, dia lihat apa aja senyum. Karena bagi dia itu, di pandangan dia itu semuanya berasal dari Allah, zat yang ia cinta. Maka kalau kita diberikan sesuatu dari zat yang kita cintai apa? Senyum. Ya, ada wali yang seperti itu. Ini menurut ilmu para alim ulama tasawuf, ya. Dia jatuh, kakinya patah, senyum. Kalau kita kan bohong, senyum di lisan di hati apa? Maka kita bukan kelas wali seperti itu. Kalau kita hidupnya sudah seperti itu, senang terus, senyum terus, dan nggak bisa dibohongi, maka dia masuk makom wali muhabbah. Bisa nggak seperti itu? Dengan riyadhah, ya, dan kesungguhan. Ada wali ma'rifah yang akal fikirnya tidak diambil, seperti para alim ulama yang menjalankan syariat, yang mumpuni ilmunya, ya, dan dia sehat. Kalau bisa jadi seperti ini, yang ma'rifah. Dia akal fikirnya sehat, dia menjadi suri tauladan bagi umatnya. Ya. Jadi memang, tapi yang perlu digarisbawahi, la ya'riful wali illal wali. Kita tidak bisa mengetahui itu wali kecuali wali lagi. Jadi kita nggak bisa menganggap wah dia wali, wah bukan, dia wali daya. Nah, itu. Wali kelas, wali santri, ya. Jadi tugas kita itu sebenarnya sudah ibadah saja, jalankan syariat dengan baik. Kemudian kalau bisa amalkan sifat zuhud, nanti akan menuju mahabbah kepada Allah. Setelah kita dapat mahabbahnya Allah, nanti juga akan dibuka pintu ma'rifatnya. Maka kalau sudah masuk ke situ, insya Allah itu sudah masuk makom wali. Tapi sebenarnya targetnya adalah kita mahabbah, kita diridhoi Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Karena ada sebagian ikhtilaf dari saudara kita yang tidak setuju dengan thariqah ilmu kewalian, bahkan diharamkan. Ya. Di antaranya saudara kita yang Wahabi dan Salafi menganggap demikian, thariqah kewalian itu haram. Nah, bisa emang konon gimana? Isa. Oh, gimana ini berarti ya? Ya, tapi jumhur ulama, sebagian besar ulama, ya, menerima adanya wali. Dan untuk mendapatkan makom kewalian itu dijalankan pertama dengan menjalankan syariat. Wali yang tidak akan tersesat, ya, bukan wali syaitan. Dia istiqomah menjalankan syariat.
maka tentu menjalankan syariat butuh maka dia senantiasa menuntut ilmu. Kemudian syariatnya jalan dan istiqomah, dia akan masuk lagi menuju mahabbah melalui jalur zuhud. Nah, melalui jalur zuhud. Dia menjauh diri dari dunia, atau dia mengambil dunia secukupnya saja, dia sibukkan diri untuk mencintai Allah dan membuka jalan selebar-lebarnya supaya Allah itu masuk ke dalam hatinya seluruh 100%. Karena otomatis yang namanya sifatnya dunia itu akan menghalangi kita untuk mencintai Allah, itu sifatnya. Meskipun digunakan untuk sedekah, maka itu ada satu rasa dalam hati kita kefikiran dunia. Ini menurut ilmu tasawuf ini nggak baik. Karena ada selain Allah di hati. Meskipun secara syariat hukum boleh-boleh saja. Ya. Tapi untuk menuju kecintaan pada Allah itu hati harus dikosongkan. Kosongkan. Biar masuk Allah 100%. Ya. Tapi kalau di rumahnya masih ada duit, apa maning yasinane masih 40 dina, kan gitu. Nah, secara harfiah begitu. Makanya secara harfiah itu demikian. Misalnya kan, enggak lah, ya seperti yang saya tanyakan kemarin kan, dan seorang direktur dengan berpenghasilan sekian, pantas ya untuk seorang kita istilahnya dalam sebuah manajemen itu ada sebuah gaji orang ya, pantas ya untuk seorang pemimpin seberapa? Ya nanti dia yang mengetahui kebutuhan dia seberapa. Jadi dia itu hanya mengambil dunia untuk secukupnya saja. Iya, kebutuhan dia, sedangkan lebihnya ya untuk kebutuhan agama atau untuk kebutuhan umat orang-orang lain. Itu zuhudnya orang kaya demikian. Maka Utsman bin Affan demikian. Utsman bin Affan sampai sekarang ada tabungannya. Sampai sekarang. Apa tabungan apa? Tabungan kebun dan tabungan sumur. Karena dahulu kala ada orang Yahudi punya sumur melimpah airnya. Kemudian ada orang miskin dari kalangan umat Islam mau ngambil air di situ tapi nggak boleh. Akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan, sampai sekarang sumurnya itu menghasilkan uang dan tabungan yang dipergunakan uangnya itu untuk dan itu zuhudnya Utsman bin Affan. Zuhudnya Abdurrahman bin Auf pun demikian. Jadi orang kaya kalau mau zuhud jalannya kayak gitu. Hartanya titip, dia hanya mengelola demi kepentingan. Kan punya saya lah. Iya. Pemerintah. Iya. Dalam sistem pribadi seperti itu. Ya. Umar bin Abdul Aziz, beliau orang kaya. Orang kaya. Tapi beliau tinggal di mana? Ini keturunan Umar bin Khattab ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dia orang kaya, tapi dia tinggal di mana? Dia seorang pemimpin, khalifah di zamannya. Dia tinggal di gubuk. Apakah dia itu miskin? Dia mengelola kekayaan dan keuangan, tapi dia memilih jalan sebagaimana jalannya para sahabat, jalannya Rasul. Jadi orang yang mengambil jalan zuhud itu sebenarnya para alim ulama yang khawatir hidupnya ini melampaui seperti hidupnya Rasul, sehingga dia khawatir nanti di surga tidak bersama Rasulullah. Umar bin Khattab itu zuhudnya tuh bukan main. Seorang khalifah, tapi ada 12 tambalan di bajunya. Seorang khalifah, pemimpin. Pada waktu itu ada pemimpin dari Persia dan Romawi datang. Siapa ini pemimpin umat Islam? Kok bisa-bisanya dari negeri Arab yang tandus menguasai dunia? Akhirnya didatengin. Ternyata pada waktu itu Umar bin Khattab sedang tidur di emperan masjid. Ya.
Jadi zuhudnya orang kaya demikian. Silakan orang kaya yang mau zuhud, kelola hartanya demi kepentingan umat, demi kepentingan maslahat Islam. Hari ini ada guru ngaji yang nggak punya majelis, bangunannya nggak ada, daftar. Silakan kasih. Ya, hari ini ada anak yatim piatu yang masih terlantar, kasih. Dia makan secukupnya saja orang kaya. Sedangkan orang miskin nggak usah begitu, udah otomatis zuhud. Dia syukurin aja hidupnya, otomatis zuhud. Enaknya orang miskin begitu. Ya, jadi bersyukur jadi orang miskin tuh. Artinya apa? Jalan untuk menuju mahabbah kepada Allah itu dia sudah lalui dan dia sudah latihan tiap hari. Jalan juludnya. Sedangkan orang kaya belum tentu. Ya, karena harus melewati aplikasi begitu. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.